Prajurit Online hadir, membongkar, menganalisis, dan menginspirasi tentang dunia militer. Siap untuk informasi terbaru? Tetap di sini. Segini lamanya 4 calon pilot dan sebuah belas teknisi Rafale Indonesia digembleng di Prancis sebelum jet tempurnya tiba tahun depan. Seperti dilansir laman berita resmi zonajakarta.com, sebuah foto baru telah memberikan kesempatan pertama bagi dunia untuk melihat Rafale Indonesia. Pesawat bertanda T-0301 ini terlihat dengan lambang nasional Indonesia dan skema kamuflase abu-abu dua warna yang mencolok. Di bagian ekor, terdapat lambang Wing Udara ke-6 Indonesia. Skuadron Udara ke-12, salah satu dari 2 unit penyusun Wing Udara ke-6, akan menjadi yang pertama mengoperasikan Rafale dalam layanan Indonesia. Penampakan Rafale Indonesia turut dimuat situs The Aviationist dalam artikel berjudul First Look at Indonesian Rafale as Crews Train for a New Jet, terbitan 12 Agustus 2025. Pesanan Indonesia untuk 26 pesawat Rafale berkursi tunggal dan 16 pesawat berkursi ganda telah resmi ditandatangani dengan produsen Dassault Aviation pada 10 Februari 2022. Menyusul kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Indonesia pada Mei 2025, diumumkan bahwa Indonesia mungkin akan memesan Rafale lebih lanjut di masa mendatang. Jet tempur Prancis tersebut akan memulai proses penggantian F-16 Indonesia yang memua dan armada gabungan Sukhoi Su-27 dan Su-30 Flanker. Selain itu, Indonesia telah menandatangani kontrak untuk pengadaan jet tempur Korea Selatan, KF-21 dan KA-N Turki di masa mendatang. Menurut unggahan laman Facebook TNI AU, 4 pilot dan 12 teknisi saat ini berada di Prancis untuk menjalani pelatihan awal menggunakan platform Rafale. Mulai 20 Agustus, para pilot akan memulai program pelatihan di Pangkalan Udara Saint-Dizier yang berlangsung hingga Desember, yang akan mencakup pelatihan penerbangan penuh dan simulasi misi. Sementara itu, para teknisi menerima pelatihan di Klos dan di hanggar untuk perawatan pesawat tingkat organisasi yang memungkinkan mereka bekerja sama dengan skuadron Rafale operasional Angkatan Udara dan Antariksa Prancis. Perlu dicatat, pesawat dalam foto ini merupakan salah satu dari 16 pesawat Rafale berkursi 2 milik Indonesia. Varian-varian tersebut kemungkinan akan dikirimkan terlebih dahulu agar memungkinkan penerbangan pelatihan awal menggunakan pesawat milik Indonesia. Potensi pesanan Rafale yang lebih banyak beserta KA-N dan KF-21 tampaknya meragukan rencana Indonesia untuk membeli jet tempur Su-35 Flanker Rusia. Meskipun Indonesia secara resmi menarik diri dari kesepakatan tersebut pada tahun 2021, komentar terbaru dari Duta Besar Indonesia untuk Rusia menunjukkan bahwa pintu belum sepenuhnya tertutup. Selain itu, pada awal tahun 2025, terdapat laporan tentang potensi kesepakatan untuk jet tempur buatan Cina dengan alasan waktu pengiriman yang lebih cepat dibandingkan dengan jet tempur barat. Namun rumor ini belum terbukti. Ada kemungkinan bahwa rumor tersebut merupakan contoh dari apa yang diklaim oleh pejabat Prancis sebagai Black Campaign Cina untuk mendiskreditkan platform Rafale. Seperti yang dilaporkan laman Aljazeera.com dalam artikel berjudul French Intelligence Claims China Trying to Foil Global Sale of Rafale Jets, terbitan 6 Juli 2025. Sudut pandang Cina yang dilaporkan bermula dari kinerja Rafale yang digunakan India selama konfrontasi militer singkat negara itu dengan Pakistan awal tahun ini. Hanya dalam beberapa hari di awal Mei, sebanyak 4 Rafale dari Angkatan Udara India hilang dengan intelijen yang salah mengenai rudal PL-15 buatan Cina yang digunakan oleh Pakistan, dianggap sebagai faktor utama. Bahkan di luar operasi malinformasi, disinformasi, dan misinformasi MDM resmi, apapun kinerja pesawat Rafale dalam konflik tersebut menjadi topik diskusi yang intens oleh para analis penerbangan militer, reporter, dan penggemar online yang mempertanyakan efektivitas perangkat perlindungan diri Spektra yang biasanya dianggap baik. Klaim penembakan jatuh Rafale selama konflik yang disebutkan di atas masih diperdebatkan, meskipun gambar puing tampaknya mengkonfirmasi bahwa setidaknya 1 jet memang hancur. Hilangnya pesawat, bahkan pesawat berkemampuan tinggi, dalam apa yang pada dasarnya merupakan pertempuran antar pesawat, seharusnya tidak mengejutkan atau melemahkan kemampuan pesawat itu. Bagi banyak pengamat penerbangan militer, pertempuran udara ini merupakan kesempatan untuk menjadikannya referendum bagi Rafale. Namun sebetulnya ada hal lain. Sebuah pesawat jet tempur generasi 4,5 yang terbang dengan baik dan didukung dengan baik pun masih dapat mengejutkan jika pihak lawan memiliki jangkauan yang lebih jauh, pengaturan waktu yang lebih baik, dan jaringan yang lebih bersih pada malam tertentu. Kinematika, sensor, dan rangkaian spektra Rafale tetap tangguh.
Yang gagal adalah asumsi yang ditetapkan. India tampaknya memperbaharui peralatan, terutama pada Su-30 MKI dan TTP. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pertempuran udara BVR di masa mendatang mungkin akan memiliki hasil yang berbeda. Bahkan pesawat terbang dan pilot terbaik pun dapat menjadi korban kegagalan intelijen, malfungsi peralatan perlindungan diri, praktik operasional atau perencanaan yang buruk atau bahkan tembakan keberuntungan. Konflik modern merupakan kombinasi yang sangat kompleks dari berbagai platform dan teknologi yang semuanya perlu bekerja sama untuk menghasilkan kinerja maksimal.